Halo semuanya, selamat datang di podcast Teropong Sosiologi Organisasi UNJ. Aku Putri Syifa Ramadini, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 1405624092. Di sini aku ingin membuat podcast untuk menyelesaikan tugas UTS aku di mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Nah, di sini aku bakal bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda atau kehidupan kita after lulus sekolah SMA, SMK atau bahkan kuliah. Nah, topiknya itu apa? Topiknya itu tentang lulus tapi bingung. Salah sistem pendidikan kita atau salah siapa? Nah, jadi kalian pernah nggak sih kalian sendiri atau teman-teman kalian itu mengalami hal ini? Kayak udah lulus, ijazah di tangan, tapi malah bingung harus ngapain. Kayak cari kerja susah, mau usaha juga nggak tahu caranya gimana, dan tiba-tiba itu kita ngerasa kayak sekolah kita yang dulu-dulu itu yang kita lakuin kayaknya itu nggak ngajarin kita hal-hal yang penting buat dunia nyata, kayak buat dunia pekerjaan. Nah, jadi di episode kali ini aku bakal kupas tuntas kenapa banyak lulusan hari ini tidak siap kerja dan bagaimana itu berkaitan langsung dengan masalah pembangunan di Indonesia. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama kita harus bahas masalah utama sistem pendidikan. Nah, pertama-tama, mari kita lihat fakta di lapangan. Dari data BPS dan Kemenkes menunjukkan bahwa banyaknya lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi masih menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, menurut kalian, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena sistem pendidikan kita ini terlalu berfokus pada teori, bukan pada keterampilan praktis. Sekolah-sekolah di luar sana masih mengajarkan cara lulus ujian, bukan cara menyelesaikan masalah di dunia nyata. Misalnya, anak SMK yang seharusnya siap bekerja justru banyak yang belum dibekali dengan pengalaman industri yang cukup. Nah, sementara itu kurikulum kita seringkali tidak up to date dengan kebutuhan dunia kerja sekarang yang sudah serba digital dan fleksibel. Ditambah lagi kayak soft skill seperti komunikasi, kerja dalam tim atau berorganisasi, dan critical thinkingnya masih belum jadi prioritas. Padahal itu hal-hal yang sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun dalam membangun usaha sendiri. Nah, lalu tujuan aku dan maksud aku buat nganalisis kasus ini itu untuk kayak ngajak kalian berpikir kritis tentang hubungan antara pendidikan dan pembangunan negara. Kayak tanpa pendidikan yang relevan dan kontekstual, pembangunan ini bisa terhambat. Karena apa? Ya karena SDM-nya atau sumber daya manusia yang dilahirkan oleh sistem pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan industri. Nah, tidak bisa menciptakan lapangan kerja dan akhirnya malah menambah angka pengangguran yang sangat tinggi atau angka pengangguran yang terdidik gitu. Kayak dia udah capek-capek kuliah, dia udah capek-capek buat sekolah, tapi ujung-ujungnya kayak malah nganggur. Itu gak baik kan. Nah, melalui podcast ini aku ingin menganalisis nih,
bahwa pembangunan tidak bisa lepas dari kualitas pendidikan. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka reformasi pendidikan juga harus jadi prioritas. Tidak hanya kurikulum, tapi juga cara mengajarnya, hubungan dengan industri, dan orientasinya ke masa depan. Oke, selanjutnya aku bakal bahas dampak sosial dan ekonominya dari masalah ini. Kayak gini, ketika lulusan pada bingung, dampaknya itu bukan cuma ke individu, melainkan ke masyarakat dan ekonomi sekitarnya juga, kayak ekonomi nasional. Nah, banyak lulusan akhirnya itu kerja serabutan atau bahkan menganggur dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini tuh bisa memicu stres sosial, kesenjangan ekonomi, dan bahkan kriminalitas. Bahaya kan? Nah, sementara itu, sektor industri juga kewalahan karena tidak menemukan tenaga kerja yang sesuai. Bahkan, ironisnya, kita itu punya banyak banget lulusan, tapi industri tetap bilang kayak kami kekurangan SDM berkualitas. Nah, itu kayak what gitu loh. Selain itu, pembangunan di daerah-daerah juga melambat karena kurangnya tenaga ahli yang mau atau bisa bekerja di sana. Kayak ini makin memperlebar jurang antara kota dan desa gitu. Oke, setelah kita bahas dampak, sekarang kita bahas solusinya. Kayak apa sih solusinya dari permasalahan tadi? Kayak setelah kita tahu apa masalahnya, sekarang kita bahas solusi yang serealistis mungkin. Kayak apa yang bisa kita lakukan agar pendidikan kita ini benar-benar bisa mendukung pembangunan dan melahirkan lulusan yang siap kerja. Kayak ada beberapa langkah yang perlu kita pertimbangkan atau kita lakukan. Misalnya, yang pertama, kayak revisi kurikulum nasional agar lebih relevan dengan dunia nyata. Nah, maksudnya itu apa? Kayak maksudnya itu kurikulum ini harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Artinya, tidak pelajaran yang diberikan itu hanya tentang fokus hanya pada teori, hafalan, dan sebagainya, tapi juga harusnya tuh pada keterampilan yang praktis dan pemecahan masalah atau problem solving. Kayak misalnya pelajaran ekonomi tidak hanya soal rumus, tetapi juga tentang mengelola keuangan pribadi dan membuat usaha kecil. Yang kedua itu tentang perkuat kolaborasi antar sekolah atau kampus dan dunia industri. Nah, sekolah dan universitas tidak hanya bekerja sendiri, bukan? Kayak mereka harus ada hubungan nyata dengan dunia usaha atau industri. Caranya itu kayak bisa magang yang serius dan terstruktur, terus kayak guru tamu dan praktisi, terus bisa juga dengan kunjungan industri atau studi lapangan. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini untuk agar siswa atau mahasiswa tahu kondisi dunia kerja yang sebenarnya, kayak di real life itu seperti apa dunia kerja begitu. Terus yang ketiga itu dorong pendidikan vokasi dan kewirausahaan sejak dini. Kayak maksudnya itu apa? Tidak semua orang itu cocok jadi karyawan, bukan? Atau jadi pekerja kantoran. Nah, kita di sini itu butuh banyak teknisi, petani modern, pengrajin, programmer, dan juga entrepreneur. Nah, maka dari itu pendidikan harus mendukung keberagaman potensi. Kayak sekolah bisa mulai mengajarkan cara berpikir wirausaha. Nah, bagaimana melihat peluang mengelola modal kecil dan memasarkan produk secara digital. Kayak mulai dari dini itu kita harus belajar semuanya tentang itu. Kayak di dunia SMK atau SMA.
Terus yang keempat, ada memanfaatkan teknologi untuk pemerataan dan keterampilan digital. Digitalisasi itu bukan cuma soal belajar online, tetapi juga tentang memberikan akses pendidikan ke daerah terpencil. Gitu. Terus mengajarkan literasi digital, coding, desain atau editing, atau bahkan analisis data. Terus bisa juga mengurangi kesenjangan informasi antar wilayah. Dengan cara itu semua, pembangunan bisa lebih merata. Dan yang terakhir, satu lagi, kayak yang kelima itu ada tingkatkan kompetisi guru dan dosen. Nah, guru ini adalah garda terdepan. Kalau guru tidak dilatih dengan baik dan tidak diberi ruang untuk berkembang, maka pembelajaran juga akan tertinggal zaman. Nah, pelatihan berkala, kolaborasi dengan pelaku industri, dan kemerdekaan dalam metode mengajar bisa membantu para guru-guru jadi agen perubahan besar. Oke, terakhir. Jadi, teman-teman, kalau kita ingin melihat Indonesia lebih maju, pendidikan harus benar-benar dipersiapkan sebagai fondasi pembangunan. Karena kalau lulus aja bikin bingung, berarti ada yang salah dengan sistem dan kita harus berani mencari jawabannya. Kayak kita nggak boleh diem aja gitu. Terus kita juga harus berani mencari solusinya atau bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat sekecil mungkin gitu. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa share episode ini kalau menurut kalian postingan ini bagus untuk didengar lebih banyak orang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.